Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Baru keluar penjara, seorang yang diduga pengedar narkoba di Payakumbuh berhasil ditangkap kembali. Komplotan spesialis pencurian ternak di Padang diringkus polisi. Polairut Polda Sumbar siapkan sarana dan personel untuk penyelamatan orang tenggelam di laut. Suasana di depan kantor Pau Padang tampak tegang. Banyak polisi dari Polsek Pau dibantu anggota Polresta Padang yang berjaga-jaga. Beberapa ninik mama Pau mendatangi kantor para penghulu adat ini. Mereka hendak membuka paksa kantor yang telah 4 bulan disegel oleh anak kemenakan mereka sendiri. Namun aksi mereka dihadang oleh anak kemenakan yang tergabung dalam forum anak Nagari Pau. Alasannya, mereka meminta kehadiran langsung Ketua KAN untuk menyelesaikan persoalan. Namun setelah dimediasi oleh aparat Polresta Padang, akhirnya segel kantor Pau berhasil dibuka paksa. Namun suasana tetap memanas karena anak keponakan meminta para ninik mama untuk menghadirkan Ketua Pau saat itu juga. Namun permintaan itu tidak bisa dikabulkan karena Ketua Pau sedang menghadiri kegiatan di tempat lain. Kisruh antara Ketua Pau dengan anak kemenakan dipicu masalah ketidakadilan yang diduga dilakukan Ketua Pau terhadap anak kemenakan. Ujung-ujungnya, kantor Pau yang berlokasi di Pasar Baru Pau itu disegel oleh anak kemenakan. Kebijakan yang diambil ini mama tidak adil terhadap anak kemenakan. Yang satu difasilitasi, yang satu diabaikan. Jadi sehingga terjadilah kesalahpahaman. Menyegel kantor KAN. Nah hari ini bang? Hari ini niatnya kan ini mama terutama khususnya Ketua KAN akan menyelesaikan. Tetapi mereka akan menyelesaikan dengan catatan segel dibuka. Setelah segel dibuka, mereka melarikan diri. Kapolsek Pau menjelaskan kehadiran anggotanya untuk mengamankan permintaan dari nenek mama Pau yang berniat membuka segel kantor KAN. Permasalahan mungkin ini masalah antara mama sama kemanakan. Jadi masalah di lingkungan nagari juga untuk kanduang. Perebutan aset atau bagaimana? Dari mungkin kita kurang mengerti juga apa permasalahannya. Mungkin ada permasalahan masalah pembagian yang dipertanyakan oleh pihak Pak Jamalus. Kedua pihak sepakat untuk berunding bersama dengan syarat Ketua Pau ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Laude Jardianse melaporkan dari Padang. Berusaha kabur dari kejaran anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh, Aldausar akhirnya dibekuk di belakang rumahnya di daerah Parak Batuang, Kota Payakumbuh. Pria yang baru 3 bulan menikmati kebebasannya dari jeruji besi ini berusaha kabur dan membuang barang bukti narkoba ke pekarangan rumah. Tembakan peringatan dari petugas menarik warga berkerumun menyaksikan kejar-kejaran antara petugas dan tersangka ini. Sementara itu, rekan Aldausar, Ricky, telah lebih dulu ditangkap tanpa perlawanan.
Disaksikan perangkat daerah dan warga, penggeledahan pun dilakukan dan ditemukan lagi beberapa paket kecil sabu-sabu di saku celana Ricky dan di dalam kamarnya. Total barang bukti narkotika yang diamankan dari kedua tersangka, 6 paket kecil sabu-sabu dan 1 paket kecil ganja. Jadi kami dari Satres Narkoba Polres Payakumbuh berhasil mengamankan 2 orang tersangka yang diduga sebagai penyalahguna narkoba di daerah Parakbatung, Kota Payakumbuh. Pada saat kita lakukan penangkapan yang diawali dengan hasil penyidikan, sempat juga terjadi kejar-kejaran dengan tersangka. Kami berhasil mengamankan kurang lebih 6 paket sabu yang sudah dibungkus plastik bening, kemudian juga 1 paket ganja. Dari keterangan tersangka bahwanya si panggilan Al ini merupakan pengedar narkoba yang cukup besar di daerah Kota Payakumbuh. Usai digeledah dan diperiksa, tersangka dibawa ke Mapores Payakumbuh untuk diperiksa secara intensif. Polisi masih menyelidiki kedua tersangka untuk mencari kemungkinan adanya tersangka lain ataupun barang bukti lain. Sri Luis melaporkan dari Payakumbuh. Inilah rekaman kamera pengintai yang terpasang di salah satu rumah warga seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Jumat pekan lalu. 2 pengendara sepeda motor berhenti dan menangkap kambing yang tengah berkeliaran di jalan. 1 ekor mereka bawa kabur. Video ini dilaporkan kepada polisi. Setelah diketahui pelakunya tanpa mengulur waktu, Rabu dini hari, polisi langsung menyergapnya. 2 pelaku ditangkap di rumahnya di daerah Ampang, Kecamatan Kuranji. Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan agar pelaku tidak kabur. Polisi juga menyita sepeda motor yang mereka gunakan saat beraksi. Ijep dan Aulia dibawa ke Mapolresta Padang untuk pengembangan lebih lanjut. Dari keterangan keduanya, ada 1 lagi rekan mereka yang turut dalam aksi pencurian ternak yang sering mereka lakukan. Ia bernama Raul yang akhirnya juga diringkus di daerah Kubu Dalam, Kecamatan Padang Timur. Jadi hasil kejahatan dari para pelaku ini kemudian dijual berupa ekor kambing kepada orang yang membeli. Jadi kebetulan pelaku ini ada salah satu yang memang kerjaannya jagal daging. Saat ini tersangka sedang kita lakukan pemeriksaan intensif di Polresta Padang dan kita masih menggali keterangan-keterangan tambahan dari para pelaku yang kita akan kembangkan kasus ini. Hasil penyelidikan polisi, komplotan pencuri ternak ini telah beraksi di puluhan lokasi di Kota Padang selama 2 tahun terakhir. 1 ekor kambing hasil curiannya mereka jual Rp600.000 hingga Rp800.000. Uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sumatera Barat, supermarketnya bencana. Julukan itu melekat bagi daerah yang memiliki alam dengan struktur lengkap ini. Ada laut, sungai, perbukitan, dan gunung-gunung aktif. Mengingat hal itu, Polisi Air dan Udara Polda Sumbar menyiapkan sejumlah personel dan sarana penunjang untuk penyelamatan. Selasa siang, personel Airut melakukan latihan dan uji coba pemanfaatan peralatan yang dibutuhkan. Salah satunya pelampung simulator yang digerakkan dengan pengendali jarak jauh. Alat yang menyerupai perahu karet berukuran lebih kecil ini bisa menjangkau korban yang tenggelam di laut sejauh 200 meter. Alat ini bisa membawa korban ke pantai atau ke kapal untuk diselamatkan. Hari ini adalah simulasi untuk kesiapan terhadap ada pertolongan di laut, baik itu laka laut maupun terjadi ya mungkin akibat orang tenggelam. Dari Direktorat Polda kita 10 orang, tapi dari jajaran Satpol Air jajaran juga telah menyiapkan juga dari SAR-nya beberapa orang personel. Baik atas petunjuk Bapak Direktur juga telah melakukan
melaksanakan latihan rutin. Selain itu, Polairut juga menyiagakan 10 personilnya yang siap diterjunkan sewaktu-waktu dibutuhkan untuk penyelamatan di laut. Dengan latihan ini, para personil dan peralatan yang digunakan siap siaga kapan saja. Robiham melaporkan dari Padang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Qori Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qori Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qoricilikindonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.